Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai zat gizi makro. Mata kuliah kali ini, setelah mempelajari ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan jenis zat gizi makro yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan fungsi zat gizi makro, lalu juga diharapkan mampu menjelaskan mengenai klasifikasi zat gizi makro dan bagaimana ketika terjadi defisiensi dan kelebihan dari zat gizi makro, serta sedikit tentang metabolisme singkat zat gizi makro. Sebelum lanjut ke pembahasan zat gizi makro, di sini saya menampilkan tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang pada bagian paling bawah terlihat di situ adalah asupan untuk karbohidrat sebanyak 3-8 porsi. Di mana pada tumpeng ini menjelaskan bahwa kebutuhan karbohidrat lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan zat gizi yang lain, yaitu sebanyak 3-8 porsi. Selanjutnya, 3-8 porsi adalah kebutuhan untuk vitamin dan mineral. Terlihat pada tumpeng gizi seimbang, di sana ada sayur sebanyak 3-5 porsi. Dan kebutuhan protein nabati dan protein hewani sebanyak 2-3 porsi. Dan yang paling atas terlihat kebutuhan yang paling sedikit adalah puncaknya, ya. Pada puncak di sana terlihat gambar untuk kebutuhan gula, garam, dan minyak. Ini dibutuhkan dalam jumlah yang paling sedikit. Nah, terkait dengan gizi seimbang ini, di paling bawah juga terlihat yang untuk melengkapi kebutuhan gizi seimbang, yaitu perlu dilakukan pengukuran berat badan, pemantauan berat badan, kemudian olahraga yang teratur. Selanjutnya ini adalah isi piringku, merupakan contoh sajian sekali makan dan bisa menjadi panduan saat akan mengkonsumsi makanan sehari-hari di rumah. Nah, di sini terlihat bahwa dalam sekali makan sebaiknya dibagi menjadi 3 bagian. Jadi sepertiga bagian dari piring itu adalah kebutuhan untuk makanan pokok atau nasi, lalu sepertiganya adalah sayuran, dan kemudian sepertiganya bisa dibagi 2 untuk kebutuhan protein dan juga buah. Nah, kalau dimasukkan ke dalam ukuran gram, maka karbohidrat itu adalah 150 gram, kemudian sayur 150 gram, kemudian buah 100 gram, dan protein 100 gram. Ini adalah angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi ini adalah zat gizi esensial yang harus dipenuhi dari makanan, mencakup hampir semua orang sehat untuk mencegah zat gizi. Digunakan untuk menilai data konsumsi makanan perorangan atau kelompok masyarakat. Ya, sebagai contoh mengenai angka kecukupan gizi, mungkin bisa dilihat di sini. Ini kebutuhan dari kecukupan gizi dari setiap usia dan berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Panduannya bisa dilihat pada tabel berikut. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pada angka kecukupan gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui perlu penambahan di setiap trimester. Untuk ibu hamil, trimester pertama ada penambahan untuk kebutuhan energi, protein, dan zat gizi yang lain. Demikian juga untuk ibu menyusui. Selanjutnya kita masuk ke pengelompokan zat gizi. Zat gizi dikelompokkan berdasarkan jenis, yaitu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian pengelompokan berdasarkan fungsi, bahwa zat gizi itu memiliki fungsi sebagai zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Fungsi zat tenaga dimiliki oleh zat gizi khusus zat gizi makro, ya, karena pada kelompok zat gizi makro, hasil akhirnya adalah akan menghasilkan energi untuk yang dibutuhkan tubuh dalam proses metabolisme dan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah zat pembangun. Artinya apa? Bahwa
zat gizi memiliki fungsi untuk membangun jaringan atau sel yang sudah aus. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada saat sakit atau pada saat operasi mengalami perdarahan dan ada bagian organ tubuh yang aus, maka fungsi protein di sini yang akan membangun atau mengganti jaringan-jaringan yang sudah aus atau rusak tadi. Sehingga sangat penting untuk meningkatkan asupan protein saat kondisi tersebut. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah fungsi zat gizi sebagai zat pengatur, yaitu dalam hal ini tubuh kita juga memiliki lalu lintas. Ya, jadi ada zat-zat gizi tertentu yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas tubuh kita, lalu lintas dalam hal proses metabolisme tubuh kita, maka ada jenis-jenis zat gizi yang mengatur proses tersebut. Siapa zat gizi itu? Yaitu diantaranya adalah vitamin, mineral, termasuk di dalamnya adalah protein. Selanjutnya, pengelompokan zat gizi berdasarkan jumlah yang dibutuhkan. Jadi ada istilah zat gizi makro atau makronutrien dan ada zat gizi mikro atau mikronutrien. Yang termasuk dalam golongan zat gizi makro adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Kenapa disebut zat gizi makro? Karena dibutuhkan dalam jumlah yang besar, yaitu di atas 100 gram. Kemudian zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, yaitu di bawah 100 gram. Namun zat gizi mikro ini adalah jenis zat gizi yang sangat esensial, sehingga walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, namun sangat penting untuk walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, namun tetap sangat esensial untuk dikonsumsi dalam asupan sehari-hari. Ini adalah jenis zat gizi makro, karbohidrat, protein, dan lemak. Di sini terlihat beberapa sumber dari karbohidrat, diantaranya adalah dari sereal, kemudian umbi-umbian, jagung, dan hasil olahannya seperti mie, roti, gandum, dan seterusnya. Kemudian protein ya, juga merupakan salah satu jenis zat gizi makro. Protein ini dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati diantaranya adalah kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tahu, tempe. Kemudian untuk protein hewani diantaranya adalah daging, unggas, telur, dan juga ikan. Dan selanjutnya untuk jenis zat gizi makro adalah lemak. Ada banyak jenis lemak dan seperti yang ada pada gambar, jenisnya misalnya minyak, daging, dan yang lainnya. Selanjutnya karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber kalori utama termurah dari hampir seluruh penduduk di dunia. Dan setiap 1 gram dari karbohidrat mengandung 4 kilokalori energi. Dalam tubuh manusia, karbohidrat juga dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Namun, sebagian besar karbohidrat ini didapatkan dari bahan makanan. Ini adalah klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Fungsi karbohidrat. Karbohidrat berperan dalam menentukan karakteristik bahan makanan, yaitu rasa, warna, dan tekstur. Dalam tubuh berperan dalam mencegah timbulnya ketosis, yaitu pemecahan protein tubuh yang berlebihan. Ketika asupan karbohidrat tidak terpenuhi, maka akan terjadi yang namanya ketosis, sehingga sangat penting untuk mencukupi kebutuhan karbohidrat sehari-hari. Lalu juga mencegah dari kehilangan mineral dan membantu metabolisme lemak dan protein. Fungsi yang lainnya seperti yang sudah disampaikan bahwa karbohidrat adalah salah satu sumber energi utama. Kemudian selain itu juga berfungsi untuk menghemat protein atau disebut sebagai protein spare. Kemudian berfungsi dalam mengatur metabolisme lemak. Kemudian melancarkan ekskresi sisa makanan.
Ini adalah contoh beberapa sumber dari karbohidrat, mulai dari kelompok polisakarida, disakarida, dan juga monosakarida. Defisiensi dan kelebihan karbohidrat. Apa yang terjadi ketika kebutuhan karbohidrat tidak terpenuhi? Dalam jangka panjang, defisiensi zat karbohidrat akan menyebabkan gizi kurang. Pada bayi, balita, dan anak-anak akan menyebabkan gangguan pertumbuhan, karena pada masa itu adalah masa pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga sangat diperlukan kebutuhan karbohidrat yang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Demikian juga pada usia remaja dan dewasa. Selain defisiensi, kelebihan karbohidrat bisa menyebabkan permasalahan pada kesehatan, seperti karies gigi yang biasa terjadi pada anak-anak, kemudian obesitas, lalu bisa menyebabkan intoleransi laktosa, kemudian serat yang terlalu banyak, karena karbohidrat mengandung serat, maka akan menyebabkan gangguan penyerapan pada mineral. Karbohidrat yang dikonsumsi dalam bentuk bahan makanan seperti nasi, roti, dan bahan makanan lain akan disimpan di dalam tubuh, di organ hati dan otot dalam bentuk glikogen. Selanjutnya, glukosa dalam proses glikogenolisis akan dirubah menjadi asam piruvat yang akan menghasilkan energi, dan hasil akhir dari glukosa menjadi energi inilah yang akan dibutuhkan oleh tubuh kita. Selanjutnya, protein. Protein merupakan komponen fungsional dan struktural utama sel-sel tubuh. Sebagaimana fungsinya merupakan zat pembangun, yaitu membangun jaringan-jaringan yang sudah aus atau yang telah rusak. Protein memiliki fungsi sebagai zat pembawa dalam darah atau mengatur regulasi tubuh dalam darah. Kemudian juga berfungsi dalam matriks intraseluler, dan semua enzim, hormon, dan juga antibodi mengandung protein. Jadi protein ini menyusun sekitar 20% dari berat badan normal orang dewasa. Ini adalah klasifikasi protein, terdiri dari asam amino esensial, asam amino non esensial, dan senyawa lain yang diklasifikasikan sebagai asam amino. Fungsi protein memperbaiki jaringan tubuh yang aus atau yang sudah terbakar dalam proses katabolisme. Dan dalam proses anabolisme, protein ini membangun jaringan tubuh yang sudah aus, terutama pada proses pertumbuhan, pada periode pertumbuhan, janin, bayi, balita, anak-anak, dan remaja, dan juga pada masa kehamilan. Kebutuhan protein ini sangat penting, karena pada masa-masa ini adalah pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga dibutuhkan asupan protein yang memadai. Selain karbohidrat, protein juga menghasilkan energi, di mana 1 gramnya terdiri dari 4 kilokalori energi. Kemudian protein berfungsi dalam proses sekresi tubuh, yaitu dalam enzim dan hormon. Kemudian protein juga mengatur fungsi osmotik di dalam darah, sehingga ketika tubuh kekurangan protein, maka akan terjadi ketidakseimbangan osmosis dalam tubuh yang menyebabkan odema atau penumpukan cairan di bawah kulit. Dan ini biasanya terjadi pada anak penderita kwashiorkor. Protein juga berfungsi dalam transport aktif, seperti lipoprotein untuk transport trigliserida, kemudian kolesterol, dan vitamin larut air. Selain itu, membantu dalam imunitas, pembentukan antibodi, sehingga ini sangat penting. Asupan protein ini sangat penting untuk menjaga imunitas tubuh dari serangan atau invasi mikroorganisme. Kebutuhan protein per kilogram berat badan per hari meningkat pesat hingga usia remaja, seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa kebutuhan protein ini sangat penting dalam proses pertumbuhan janin, bayi, balita, remaja, dan kehamilan, dan akan meningkat pesat pada usia remaja. Selanjutnya akan konstan kebutuhannya di usia dewasa, yaitu 0,66
gram per kilogram berat badan per hari. Ini adalah tabel sumber protein yang terdiri dari beberapa golongan untuk protein nabati dan protein hewani. Defisiensi protein bisa menyebabkan permasalahan pertumbuhan, yaitu terjadinya gangguan pertumbuhan yang yang terjadi pada balita, yaitu kwashiorkor. Kemudian bisa menyebabkan kekurangan kalori protein, kemudian bisa menyebabkan busung lapar, dan kelebihannya bisa menyebabkan obesitas, ya, karena sama halnya dengan karbohidrat, kelebihan protein bisa menyebabkan masalah kesehatan, yaitu terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh yang bisa berakibat atau bisa berisiko terjadinya penyakit-penyakit aterosklerosis di masa yang akan datang. Lemak juga salah satu dari sumber energi utama selain dari karbohidrat dan protein. Lemak mengandung 9 kilokalori dalam setiap 1 gramnya. Lemak dan minyak berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Selain itu juga menambah lezatnya makanan. Asam lemak terdiri jadi asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh tunggal, dan asam lemak tak jenuh jamak. Lemak juga berperan dalam penghasil energi. Kemudian juga berfungsi untuk membangun dan membentuk struktur tubuh, lalu juga berperan dalam protein spare, yaitu kebutuhan lemak yang tercukupi, maka tidak akan mengganggu asupan dari protein. Lalu lemak juga merupakan penghasil asam lemak esensial, lalu membawa vitamin larut dalam lemak. Berapa lemak yang dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-hari? Tidak lebih dari 25% untuk kontribusi energi dari lemak, kemudian tidak lebih dari 10% untuk kontribusi energi dari asam lemak jenuh, dan tidak lebih 2% dari intake energi untuk konsumsi asam lemak tidak jenuh trans. Defisiensi lemak akan mengurangi kesediaan energi sehingga terjadi katabolisme atau pemecahan protein, ya, karena kebutuhan lemak akan dipenuhi oleh zat gizi lain seperti protein, sehingga sangat dibutuhkan asupan yang cukup atau memadai dari lemak. Lalu defisiensi lemak juga menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti yang terjadi pada balita, akan menyebabkan kelainan pada kulit. Selain defisiensi, kelebihan dari asupan lemak juga menyebabkan obesitas, ya, sama dengan zat gizi makro yang lain seperti karbohidrat dan protein, bahwa kelebihan dari lemak ini akan disimpan di jaringan adiposa sehingga lama-kelamaan akan menumpuk, akan berubah menjadi plak yang akhirnya akan menyumbat peredaran darah sehingga berisiko menyebabkan penyakit-penyakit aterosklerosis. Ya, salah satunya seperti penyakit jantung koroner, penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit stroke. Kelebihan lemak akan menyebabkan risiko obesitas karena sama halnya dengan zat gizi makro yang lain, bahwa lemak ini akan menyebabkan terjadinya penumpukan, ya, plak di dalam aliran darah sehingga berisiko menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit aterosklerosis seperti penyakit jantung, diabetes mellitus, hipertensi, dan kanker, dan juga penyakit stroke. Lemak bisa didapatkan dari berbagai macam sumber makanan, mulai dari daging, kemudian minyak, kacang-kacangan dan hasil olahannya, kemudian telur, susu, dan juga keju. Teman-teman mahasiswa, demikian penjelasan dari saya terkait zat gizi makro. Semoga apa yang sudah dijelaskan mudah dipahami, dan mengenai zat gizi makro ini, setelah kita memahami mengenai akibat dari defisiensi dan kelebihannya, sebaiknya kita bisa bijak dalam
memenuhi asupan zat gizi mikro sehari-hari, tidak berlebih dan juga tidak kurang. Demikian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.